Gak lama Mark Antony dan Cleopatra ini terdesak hingga akhirnya mereka berdua itu ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di segmen DIMJ atau Darah Itu Merah Jenderal. Udah lama nih gue nggak bikin segmen ini karena emang dolar kuning terus pak. Ya gimana? Nanti gue bayar listrik, bayar editor. Di episode kali ini gue tuh pengen bahas tentang seorang wanita yang cantik. Kalau zaman sekarang itu mungkin identiknya kayak Anya Geraldine, Jessica Mila, Keke. Kapan ya gue bisa collab sama mereka? Jadi kali ini gue tuh pengen bahas seorang wanita cantik, seorang ratu di kerajaan kuat masa lalu. Ya, dia adalah Cleopatra. Kalian tuh pasti udah nggak asing ya sama nama Cleopatra ini, karena emang dia itu ratu terakhir di kerajaan Mesir. Selain cantik, dia juga dikenal cerdas. Dengan kecantikan dan kecerdasannya, Cleopatra ini mampu menaklukkan dua pria yang punya pengaruh kuat di kerajaan Romawi pada masa itu, Julius Caesar dan juga Mark Antony. Bayangin aja guys, cewek ini bisa menaklukkan dua pria yang punya pengaruh kuat pada saat itu. Makanya mungkin karena hal ini juga lah yang membuat Cleopatra itu jadi namanya tercatat di dalam sejarah. Tapi ternyata Cleopatra ini juga punya skandal percintaan dan kisah akhir hidup yang tragis. Gimana kira-kira ceritanya? Langsung aja, berikut adalah videonya. Cleopatra, seorang ratu di kerajaan Mesir yang kecantikannya itu sangat melegenda. Bayangin aja ya, kalau zaman itu udah ada Instagram, kira-kira berapa likes di fotonya? Kecantikan Cleopatra itu sangat melegenda ya, makanya namanya itu sempat dijadiin beberapa judul film dan juga beberapa karya-karya sastra. Sayangnya zaman itu tuh gue belum lahir, jadi nggak bisa lihat langsung sosok Cleopatra ini. Tapi yang jelas, sampai dengan hari ini, kecantikan dari Cleopatra itu sangat melegenda. Ternyata selain cantik, Cleopatra ini juga dikenal kecerdasannya ya. Jadi dia itu merupakan seorang diplomat dan juga ahli dalam politik. Cleopatra juga mempelajari ilmu-ilmu tuh kayak astronomi, matematika, fisika, dan juga filsafat. Selain itu, dia tuh fasih banget dalam berbahasa ya. Dia bisa bahasa Mesir, Yunani, dan 7 bahasa asing lainnya. Jadi total ada 9 bahasa tuh yang bisa dia kuasain. Wow. Jadi wanita cantik ini lahir di Alexandria dengan nama Cleopatra the Seven atau ketujuh. Cleopatra adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Keturunan dari Ptolemy, salah seorang jenderal Alexander the Great. Lalu setelah Alexander the Great meninggal, Ptolemy mengambil kekuasaan atas Mesir.
Bakat kepemimpinan Cleopatra udah kelihatan dari kecil ya, masih usia 14 tahun. Waktu itu dia udah diangkat jadi wali bersama dengan ayahnya. Terus di usia 18 tahun, Cleopatra udah jadi wakil bupati sama adik laki-lakinya, Ptolemus ke-13, yang usianya masih 10 tahun. Jadi umur segitu udah jadi pejabat kali ya kalau di zaman sekarang disebutnya. Nah, pada saat itu jadi kakak beradik itu bagi-bagi kekuasaan nih atas kerajaan Mesir. Nah, untuk melanggengkan kekuasaan mereka, akhirnya Cleopatra ini sama Ptolemus ke-13 menikah. Padahal itu tuh saudara laki-lakinya sendiri, tapi ya gimana lagi, mungkin juga pernikahannya nggak dilandasi dengan cinta, dimana tujuan mereka itu menikah ya untuk menjaga keturunannya agar memiliki darah bangsawan. Tapi ternyata Cleopatra ini pengen jadi penguasa tunggal di Mesir. Jadi dia tuh nggak pengen bagi kekuasaannya sama adiknya itu, Ptolemus ke-13. Jadi Cleopatra menghapus nama Ptolemus ke-13 dari dokumen resmi pada saat itu. Terus wajah Cleopatra yang cantik itu muncul sendirian di kepingan koin, yang saat itu jadi alat tukar di kerajaan Mesir. Nah, ini nih yang ngebuat kerajaan Mesir tuh jadi terpecah dan terjadilah perang saudara tuh antara Ptolemus ke-13 sama Cleopatra. Di mana pertempuran tersebut Ptolemus 13 mati tenggelam di Sungai Nil setelah kalah dalam pertempuran melawan Cleopatra. Kenapa Cleopatra bisa menang? Ternyata pada saat itu ada dukungan besar ya dari sebuah kerajaan besar di belakang Cleopatra, yaitu kerajaan Romawi. Sebuah kerajaan yang letaknya itu ada di seberang kerajaan Mesir pada saat itu, di mana kerajaan Romawi ini hampir menguasai seluruh dataran Eropa. Ya tapi akhirnya pecah juga sih jadi beberapa negara ya, kayak misalnya Portugal, Spanyol, Prancis, Yunani, sama Italia. Nah, kerajaan itu dipimpin oleh seorang pria yang punya pengaruh kuat di zamannya ya, yang bernama Julius Caesar. Jadi Julius Caesar ini ngebantu Cleopatra untuk membunuh saudara laki-lakinya, Ptolemus ke-13. Kayaknya Cleopatra ini tahu deh keunggulannya. Jadi dia tuh tahu diri cantik dan juga cerdas. Makanya dia nggak susah tuh untuk memikat hati lawan jenisnya. Ditambah lagi dia tuh juga bukan orang sembarangan, melainkan Ratu Mesir pada saat itu. Nah, setelah mengalahkan saudara laki-lakinya tuh Ptolemus ke-13, Cleopatra menikah lagi dong dengan saudara laki-lakinya yang bernama Ptolemus ke-14. Ini asik kali ya kalau gue punya anak gue namain Fajar Aditya ke-11. Tapi pernikahan mereka itu nggak lama karena ujung-ujungnya nih Ptolemus ke-14 itu dibunuh lagi sama Cleopatra. Gak cuma itu aja, Cleopatra itu juga mengeksekusi adik perempuannya sendiri karena katanya itu nanti dianggap jadi saingan lah dalam memperebutkan tata kerajaan Mesir. Wah, gila sih nih cewek. Seiring berjalannya waktu nih, Cleopatra semakin dekat sama Julius Caesar. Dan dengan kecantikan dan kecerdasannya itu, lagi-lagi Cleopatra berhasil menggait hati Julius Caesar. Karena hati Julius Caesar ini udah berhasil ditaklukin, jadi ngebuat Cleopatra lebih mudah ya buat capai tujuan-tujuan politiknya. Mereka berdua bahkan bulan madu menjalin kisah asmara pada saat itu. Cleopatra akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki tuh dari hubungannya dengan Julius Caesar. Bayi laki-laki itu dinamain Caesarion, yang artinya kaisar kecil. Tapi tidak semua orang menyambut baik kelahiran Caesarion. Nah, ternyata di kota Roma, kelahiran Caesarion ini dijadiin skandal ya sama orang-orang. Karena sebelumnya, Julius Caesar ini nggak punya anak laki-laki dari istri-istri sebelumnya di kota Roma. Karena orang-orang ini takutnya Caesarion ini jadiin Raja Romawi di masa depan buat gantiin Julius Caesar. Dan hal ini juga yang ngebuat Cleopatra ini nggak disukain di kota Roma. Alasan lain yang ngebuat orang-orang Roma tuh jadi benci sama Cleopatra adalah kebiasaannya yang suka hura-hura. Ya kayak hidup ala-ala sultan kali ya. Sebenarnya sih wajar aja karena kan Cleopatra itu emang ratu. Dan saat itu kerajaan Mesir juga lagi kaya-kayanya. Jadi ya mungkin sah-sah aja. Tapi kebencian dari warga Roma ini semakin menjadi-jadi ya sama Cleopatra ketika dia tinggal di Roma. Di situ Cleopatra maksa supaya dirinya dipanggil ratu.
Mungkin ada juga karena faktor keturunan, entahlah, yang jelas banyak faktor, tapi emang pada saat itu, karena Julius Caesar ini udah kayak cinta buta ya, jadi omongan orang-orang pun nggak didengerin tuh sama dia. Bahkan Julius Caesar ini sampai ngebuatin patung Cleopatra tuh dari emas di sebuah kuil untuk menyenangkan hati Cleopatra yang emang saat itu jadi public enemy. Dan ternyata pengaruh kuat Julius Caesar di kerajaan Romawi pada saat itu ngebuat beberapa kalangan nih dari politikus nih merasa terancam. Dan mereka pun melakukan pembunuhan kepada Julius Caesar. Dia sampai ditusuk, ditikam beberapa kali. Dan nggak sampai di situ, menurut sumber yang gue dapet, jasad dari Julius Caesar ini sampai dikremasi juga. Mengetahui kalau Julius Caesar ini udah mati, Cleopatra itu balik lagi dia ke kerajaan Mesir. Nah, pada saat itu kerajaan Romawi itu pecah dan jadi dikuasain oleh beberapa tokoh. Salah satunya adalah Mark Antony yang jadi kaisar di wilayah Romawi Timur. Sebagai orang Romawi, Mark Antony ini tahu ya kalau Cleopatra itu bukan sekedar ratu Mesir biasa. Karena Cleopatra ini menurut Mark Antony jago dalam politik lah. Makanya wajar kalau Mark Antony ini curiga sama Cleopatra. Cleopatra sadar tuh dicurigain sama Mark Antony, makanya dia langsung ngajak Mark Antony ini buat ketemuan. Cleopatra memang lihai, dia manfaatin kesempatan ini untuk ngerayu Mark Antony dan Cleopatra pun berhasil. Mark Antony bersedia buat pergi bersama ke Alexandria. Di kota itu mereka ngabisin waktu musim dingin dengan pesta pora. Wah, enak banget ya, udah dingin-dingin berduaan sama janda cantik lagi. Tapi sayangnya, kemesraan itu nggak berlangsung lama karena emang angin politik itu lagi nggak menguntungkan mereka. Nggak lama, Mark Antony dan Cleopatra ini terdesak hingga akhirnya mereka berdua itu ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nah, ternyata Cleopatra ini punya kisah akhir hidup yang tragis ya setelah dia bertubi-tubi tuh kalah dari lawan-lawan politiknya. Cleopatra melarikan diri ke Alexandria. Di situ dia mengunci diri itu di sebuah ruangan sama dua pelayan perempuan yang ada di kamarnya. Dan ketika sudah ditemukan, dia sudah tidak bernyawa. Uniknya lagi, pas Cleopatra udah ditemuin nggak bernyawa itu lengkap dengan mahkota dan juga perhiasannya. Jadi ya nggak ada yang tahu secara pasti tuh sebenarnya apa yang terjadi sama si Cleopatra. Nah, makanya tuh ada beberapa versi kematian dari Cleopatra ya. Salah satu yang terkenal katanya Cleopatra ini bunuh diri dengan digigit bisa ular kobra. Tetapi dari hasil penelitian terkini dibantah tuh kalau Cleopatra mati karena bisa ular kobra. Melainkan Cleopatra itu mati karena dia meminum racun. Nah, selain dua yang populer itu karena gigitan ular kobra atau minum racun, ternyata ada satu lagi nih yang bilang kalau Cleopatra itu meninggal pada saat itu dikarenakan dibunuh oleh musuhnya, yaitu kerajaan Romawi. Ya emang sih ada banyak versi ya, apalagi kan kejadian ini tuh udah lama banget terjadinya. Nah, kalau menurut kalian sendiri, Cleopatra itu meninggal karena apa? Bisa banget komen di bawah. Setelah kematian Cleopatra, akhirnya anak dari Cleopatra dan Julius Caesar ini juga dieksekusi mati, yaitu si Caesarion. Dan kerajaan Mesir yang udah kehilangan pemimpinnya diambil alih tuh sama kerajaan Romawi pada saat itu, yaitu Octavianus. Seiring berjalannya waktu, Octavianus ini akhirnya jadi pemimpin seorang kaisar di kerajaan Romawi dan bisa dibilang dia salah satu pemimpin di kerajaan Romawi yang sukses. Octavianus ini berkuasa sampai ajal menjemputnya di usia 75 tahun. Itu dia guys, sebuah kisah dari Cleopatra ya, di mana dia merupakan seorang ratu cantik dari kerajaan Mesir. Mungkin banyak versi ya dari kisah Cleopatra ini, dan kalau kalian pengen berdiskusi atau bahkan
pengen mengkoreksi gue, bisa banget komen aja di bawah. Dan kalau kalian emang suka konten-konten kayak gini, kasih tahu gue dong di komen, atau bisa aja langsung DM Instagram gue nih, The Real Aditya. Dukung terus konten DIMJ biar bisa tayang setiap hari Sabtu, khususnya buat kalian yang suka sama konten-konten sejarah, tragedi, dan love story kayak gini. Dengan cara like, comment, share, subscribe. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.